Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-72. Sesaat lagi semakin jelaslah bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan Maisa Jenar itu mempunyai beberapa kelebihan dari lawannya. Lawan pasing-singan hampir dalam setiap gerakannya dapat memotong gerakan-gerakan pasing-singan, bahkan mendahuluinya. Karena itu, pasing-singan menjadi semakin heran dan kebingungan. Tetapi sama sekali ia tidak dapat meraba-raba dari perguruan manakah ilmu yang diwarisi oleh lawan-lawannya yang aneh itu. Sebab menilik beberapa gerakannya, ia mengenal sumber-sumber yang bermacam-macam. Bahkan ada beberapa kemiripan dengan gerakan-gerakan dari perguruannya sendiri. Tetapi ia juga melihat beberapa gerakan yang sesuai dengan dasar-dasar gerak peninggalan dari almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh yang bersumber dari Ronggo Lawe yang dahsyat itu. Malahan ia melihat juga gerakan-gerakan yang hebat yang berasal dari almarhum Raden Gajah yang pernah dengan susah payah dipelajarinya, namun sama sekali belum sempurna. Karena kegelisahan serta kebingungan itulah, maka pasing-singan bertempur semakin lama semakin kehilangan keseimbangan, meskipun kemarahannya menggelegar sampai kepala. Namun tenaganya tidak dapat mengimbangi perasaannya, sehingga semakin bernafsu yang mengalahkan lawannya, semakin hilanglah keseimbangan gerakannya. Agaknya sedemikian pula dengan Simarodra. Bagaimanapun ia berusaha dengan sekuat tenaganya yang diandalkan itu. Namun ilmunya macan liwung memang berada di bawah kedasatan naga angkasa. Karena itu semakin lama Simarodra tua itu menjadi semakin terdesak mundur. Beberapa kali ia mencoba untuk mengadakan serangan-serangan yang membahayakan, tetapi usahanya selalu tidak berhasil. Ia menganggap bahwa selama ini tak seorang pun yang mampu mengatasi ilmunya yang mengerikan itu. Pandan Alas, Soradipayana, Titis Anganten yang mewarisi sebagian ilmunya Menak Jingga dari Blambangan, dan sahabatnya sendiri Bugel Kaliki yang terkenal itu pun setinggi-tingginya baru dapat menyamainya. Namun tiba-tiba sekarang ia berhadapan dengan seseorang yang tak dikenal yang dapat melebihi ketinggian ilmunya. Meskipun wajah orang-orang itu tak jelas baginya, namun pasti bahwa mereka bukan orang dari Pandan Alas beserta sahabat-sahabatnya. Karena itu hatinya lambat laun menjadi kecil pula. Ia makin mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apalagi ia sampai dilibat oleh lawannya sehingga ia benar-benar dibinasakan, maka segala rencananya akan pudar. Bagaimanapun, seperti juga pasing-singan, ia berkeinginan melihat muridnya, bahkan anaknya sendiri, menjadi orang yang berkekuasaan besar. Itulah sebabnya ia bekerja mati-matian untuk mendapatkan keris-keris Yai Nogo Sosro dan Sabu Inten dengan sekutunya pasing-singan. Meskipun ia sadar bahwa kemudian pasing-singan pasti akan mengusahakan agar keris itu dapat dimiliki oleh murid kesayangannya, Lowo Ijo. Karena itu, baik Simarodra maupun pasing-singan merasa bahwa bagaimanapun mereka tak akan mampu untuk mengalahkan lawannya. Ia tidak berani memerintahkan kepada Lowo Ijo dan kawan-kawannya untuk ikut serta dalam pertempuran itu, sebab bahayanya
akan besar sekali apabila mereka sampai tersentuh kesaktian ilmu lawannya. Apalagi dengan demikian Maisa Jenar dan kawan-kawannya pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu, jalan yang sebaik-baiknya selagi masih berkesempatan adalah menarik diri. Mendapat keputusan itu, maka segera terdengarlah suara tertawa pasing-singan yang mengerikan. Suara itu bergetar di antara gerak-geraknya yang semakin terdesak itu. Maisa Jenar dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara pasing-singan yang seolah-olah mendapat suatu kemenangan yang gemilang. Tetapi sebenarnya suara itu adalah suatu pertanda kepada Lowo Ijo dan anak buahnya untuk segera menghindarkan diri. Karena itu, beberapa kecut hati Lowo Ijo beserta anak buahnya melihat suatu kenyataan bahwa pasing-singan yang diagung-agungkan itu tidak dapat mengatasi lawan-lawannya. Maka tidak perlu diulangi lagi, Lowo Ijo segera meloncat dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi lawan-lawan pasing-singan, disusul oleh Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemara Aking, dan kawan-kawannya. Melihat Lowo Ijo dan para pengiringnya melarikan diri, tokoh-tokoh golongan hitam itu terkejut. Segera mereka sadar bahwa keadaan menjadi sangat genting. Apalagi ketika kemudian terdengar geram Simarudra seperti merintih-rintih, dan kemudian disusul dengan lenyapnya suami istri Simarudra muda menyusup ke dalam hutan. Maka pimpinan-pimpinan gerombolan hitam itu tidak menunggu lama lagi. Segera mereka dengan pengiring-pengiring mereka berlari-lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Melihat peristiwa itu, Maisa Jenar dan kawan-kawannya menjadi keheran-heranan. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui apakah yang terjadi. Sesaat kemudian terdengarlah orang-orang berpakaian seperti Maisa Jenar itu tertawa nyaring. Sedang seolah mereka menjadi semakin lincah dan berbahaya. Akhirnya Simarudra merasa bahwa tidak ada gunanya ia bertahan lebih lama lagi. Mungkin ia masih dapat bertempur sampai sehari, namun kesudahannya akan sudah pasti, yaitu lawannya akan dapat membinasakannya. Karena itu, dengan mengaung hebat, ia meloncat mundur, dan setelah itu, dengan kecepatan yang mungkin dicapainya, ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat Simarudra itu berlari seperti terbang meninggalkannya, lawan-lawan Simarudra itu tertawa kembali, tetapi sama sekali ia tidak berusaha untuk mengejarnya. Berbeda dengan lawan pasing-singan, ketika pasing-singan tinggal seorang diri, ia pun segera berusaha untuk melepaskan diri dari pertempuran itu. Namun, lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan. Bahkan akhirnya dengan mengerahkan segenap tenaganya lahir dan batin, dilambari dengan ilmu naga angkasa, lawan pasing-singan itu berhasil melibat tubuh pasing-singan dengan gerak-geraknya yang mirip dengan gerak ular. Tetapi yang kadang-kadang seperti seekor burung Raja Wali yang meniup menyambar-nyambar. Mengalami peristiwa itu, pasing-singan menjadi bingung. Keringat dinginnya mengalir membasahi jubah abu-abunya. Dengan segenap kekuatannya, ia mencoba bertahan dan melindungi dirinya dengan belati panjangnya yang bernama Kiai Suluh, serta Aki Kelabang Sayuto dibarengi dengan ilmu alas kobar dan gelap ngampar. Namun, naga angkasa itu seperti hantu saja yang berada di segala tempat dan menyerang dari segala penjuru. Pasing-singan mengeluh di dalam hati. Karena itulah, maka pemusatan pikirannya sedikit demi sedikit menjadi terurai,
sehingga dengan demikian daya kekuatannya alas kobar serta gelap ngampar pun menjadi berkurang. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba terasalah udara dingin sedingin air embun membeli di seluruh bagian tubuhnya, dibarengi dengan suatu teriakan dahsyat seperti teriakan burung Raja Wali yang sedang marah. Terasalah pundaknya dicekam oleh tangan yang kuat seperti baja. Dengan cepat ia menggerakkan pisau panjangnya, tetapi sama sekali tak mengenai sesuatu. Cepat ia mengulangi berkali-kali, tetapi yang ada di hadapannya bagaikan hantu yang dapat berkisar-kisar dengan cepatnya tanpa mengadakan gerakan sesuatu. Bahkan akhirnya, tangan yang sekuat baja itu berhasil menangkap tangannya dan dipilinnya ke belakang. Pasing-singan merasa sesuatu keanehan membersih di dalam dadanya, bahwa di dunia ini ada kekuatan seperti itu yang sama sekali tak diduganya semula. Sebenarnya ia sendiri merasakan bahwa ilmunya tidak usah terlalu jauh kalah dari ilmu lawannya. Hanya kekuatan orang itu agaknya yang luar biasa. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya, yang terakhir Pasing-singan mencoba untuk melepaskan diri. Namun orang itu agaknya mengerahkan segenap kesaktiannya pula untuk dapat tetap menguasai Pasing-singan. Mahesa Jenar dan kawan-kawannya melihat kejadian itu dengan jantung yang berdegupan hebat. Meskipun mereka agak terguncang perasaan, namun timbul pula kebanggaan serta ketentraman diri. Mereka menyaksikan bahwa akhirnya Pasing-singan dapat dikalahkan. Tiba-tiba, dalam keremangan cahaya bulan, mereka melihat tangan orang yang menangkap Pasing-singan itu bergerak cepat sekali, sehingga dalam sekejap di tangan itu telah berkilat-kilat cahaya suatu keris yang agaknya tidak kalah hebatnya dari pisau belati panjang Pasing-singan. Dengan penuh bernafsu, orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar itu mengayunkan kerisnya untuk menembus dada Pasing-singan. Tetapi kembali Mahesa Jenar dan kawan-kawannya dikejutkan oleh bayangan yang meloncat ke arah mereka yang sedang bertempur itu. Ia adalah orang yang satu lagi yang berpakaian mirip Mahesa Jenar yang tadi bertempur dengan Simarodra. Dengan cekatan ia menangkap tangan kawannya yang memegang keris yang hampir saja memusnahkan orang yang memakai kedok jelek berjubah abu-abu dan menamakan diri Pasing-singan. Orang itu agaknya terkejut sehingga pegangannya mengendor. Kesempatan ini agaknya dapat dipergunakan Pasing-singan dengan baik. Cepat ia berusaha membebaskan diri dan dalam sekejap tampaklah ia seperti terbang berlari menyusup ke dalam hutan. Jubahnya yang abu-abu melambai-lambai ditiup angin malam. Namun hanya sesaat, karena sesaat kemudian ia telah lenyap ditelan lebatnya hutan. Orang yang memegang keris yang hampir saja menyobek dada Pasing-singan itu memandang kawannya dengan mata yang bertanya-tanya. Rupa-rupanya ia menjadi sangat kecewa. Katanya Kakang, kenapa Kakang menahan aku pada saat Pasing-singan sudah diambang maut? Kawan orang itu menarik nafas panjang. Berlahan-lahan ia melangkah menjauh. Matanya yang sayu dilemparkan ke arah purnama yang dengan tenangnya mengambang di langit yang bersih. Hanya kadang-kadang saja tampak berterbangan kelelawar-kelelawar yang sedang mencari mangsa. Adi, terdengarlah orang itu berkata, entahlah apa sebabnya aku tidak dapat membiarkan Pasing-singan itu terbunuh. Mungkin
Mungkin masanya memang belum sampai. Masihkah Kakang ingin melihat kejahatan-kejahatan berikutnya yang akan dilakukan oleh Pasingsingan? Desak yang lain. Tentu tidak, Adi, jawabnya. Tetapi, apakah kata para guru nanti atas kematian Pasingsingan? Sebab, bagaimanapun juga ia adalah muridnya pula. Apalagi sebenarnya, letak kesalahan yang menyebabkan segala kejadian ini adalah aku sendiri. Kalau terjadi kejahatan-kejahatan, maka sebenarnya semua itu bersumber pada diriku. Bersumber pada pemuasan nafsu yang tiada mengenal batas. Karena itulah, maka hukuman yang sepantasnya adalah dibebankan kepadaku. Kau terlalu perasa, Kakang. Kalau suatu kota tenggelam, dilanda banjir, bukanlah mata air yang harus memikul beban kesalahannya. Sebab dari mata air itulah sawah-sawah mendapat air, serta kepentingan-kepentingan lain yang berguna. Meskipun karena itu mata air itu dapat timbul banjir, tetapi perkembangannya telah melampaui beberapa tingkatan yang tidak ada hubungannya. Air yang mengalir ke lautan menjadi mendung, dan kemudian hujan lebat, barulah terjadi banjir. Untuk mencegah banjir itu, haruskah orang-orang menutup segenap mata air? Seperti Kakang merasa bersalah kalau Pasingsingan berbuat kejahatan-kejahatan, orang yang lain itu sama sekali tak menjawab. Berlahan-lahan, tampak orang itu mengangguk-anggukkan kepala, tetapi pandangannya masih melekat kepada bulan di langit. Kakang, orang yang satu melanjutkan. Aku persilahkan Kakang melenyapkan perasaan itu. Perasaan yang menyalahkan diri tanpa batas. Suatu pengakuan yang demikian tidak akan menguntungkan. Bagi Kakang, bagi orang lain, dan bagi bebrayan agung. Sudah dipotong yang lain, nada suaranya jauh dan dalam. Aku tahu akan perasaanmu, suatu rasa kesetiaan dan kecintaanmu kepada saudara tua. Namun, barangkali aku masih menunggu sampai guru memberikan izinnya. Maisa Jenar mendengarkan percakapan itu dengan seksama. Kecuali dirinya, tak seorang pun yang mengerti siapakah kedua orang itu. Tetapi bagi Maisa Jenar, percakapan mereka cukup memberi penjelasan siapakah mereka berdua. Karena itu, segera ia berlari dan berjongkok di hadapan mereka. Keempat kawan-kawannya, meskipun tidak dapat mengerti siapakah mereka itu, namun sebagai ucapan terima kasih, mereka menirukan perbuatan Maisa Jenar. Paman, kata Maisa Jenar, perkenalkanlah, aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pertolongan Paman Paniling dan Paman Darba. Kedua orang itu yang memang sebenarnya adalah Paniling dan Darba menjadi agak terkejut mendengar nama-nama mereka disebut oleh Maisa Jenar. Maka terdengarlah Darba tertawa pendek. Dari mana kau tahu tentang kami? Adakah warna-warna yang tersapu di wajah kami telah terhapus? Aku telah mengenal paman berdua, baik suara paman yang sebenarnya itu, maupun persoalan-persoalan yang paman perbincangkan. Jawab Maisa Jenar. Memang otakmu cemerlang, seperti matahari musim kemarau, sahut Darba sambil tertawa kembali. Bukankah begitu, Kakang? Sambungnya kepada Paniling. Paniling mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sudah mengira kalau kau akan berbuat itu, mengintip musyawarah orang-orang dari golongan hitam. Sadar atau tidak sadar, kau telah bermain-main api kembali. Karena itulah kami datang kemari. Beberapa waktu yang lampau, aku telah memperingatkan agar kau berhati-hati menghadapi orang-orang dari golongan hitam itu. Hampir saja kau binasa pada saat kau dikerubut oleh tokoh-tokoh hitam itu. Sekarang
kau masuk ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, di mana hadir si Marodra tua dan Pasingsingan. Maisa Jenar sama sekali tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pamanu Paniling terlalu hati-hati Maisa Jenar, sahut Darba. Mungkin karena umurnya yang telah lanjut, tetapi kira-kira pada saat mudanya melebihimu. Mungkin, potong Paniling sambil tersenyum. Memang anak-anak muda senang menyerempet-nyerempet bahaya, dan karena itulah mereka mencapai kemajuan-kemajuan, sambung Darba. Karena dengan pengalaman-pengalaman mereka, masa depan seakan-akan telah diratakan. Sedang bagi mereka yang tidak berani menempuh bahaya, tak sesuatu apapun yang akan bisa dicapainya. Meskipun demikian, jawab Paniling, segala sesuatu wajib diperhitungkan. Kalau kita berani menempuh bahaya, bukan berarti kita harus bunuh diri Maisa Jenar. Kami datang kemari karena kami mencemaskan kau. Tetapi Adi Darba mengusulkan supaya kami membuat permainan ini dengan berpakaian mirip pakaianmu. Sebab kami tahu bahwa kau tidak pernah berganti pakaian, kecuali kalau pakaianmu satu-satunya itu sedang kau cuci. Semua yang mendengar kata-kata Paniling itu tersenyum. Maisa Jenar menjadi agak malu. Memang ia sama sekali tidak mempunyai pakaian lain selain yang dipakainya. Kalau pakaian itu dicuci, terpaksa ia menunggu sampai kering. Maksudku, sahut Darba, salah seorang di antara kami yang mungkin dapat berbuat sesuatu mewakilimu. Dengan demikian, tak seorang pun berani merendahkan kau lagi. Tetapi ternyata kau datang berlima, sehingga kami agak menik kesulitan. Untunglah bahwa kami menemukan suatu cara untuk bermain-main dengan Pasingsingan. Sayang, Kakang Paniling menahan kerisku yang sudah melekat di dada Pasingsingan itu. Ki Paniling segera memotong. Sudahlah Ardi Darba, aku minta maaf kalau aku membuat kau kecewa. Sekarang yang penting adalah usaha untuk menemukan kembali keris yang hilang itu. Maisa Jenar, sambung Paniling, apakah kau tidak memperkenalkan sahabat-sahabatmu ini kepadaku? Mendengar pernyataan Paniling, Maisa Jenar seakan-akan disadarkan dari kehilafan. Segera ia mulai memperkenalkan satu persatu sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya. Dan kepada sahabat-sahabatnya, Maisa Jenar memperkenalkan Paniling dan Darba sebagai dua orang petani yang sakti, yang telah menolong jiwanya untuk kedua kalinya. Namun sama sekali tidak disinggung-singgungnya bahwa Paniling itulah yang dahulu pernah mengenakan jubah abu-abu dan kedok yang kasar, dan yang menamakan diri Pasingsingan. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, maka berkatalah Paniling, Maisa Jenar, aku kira kerjaku untuk kali ini sudah selesai. Aku dan Pamanu Darba akan segera kembali. Tetapi pesanku, jangan kau terlalu lama. Anak pungutmu kau tinggalkan. Sebab bagaimanapun juga, banyaklah bahaya yang mengancam anak itu. Kembali Maisa Jenar seperti orang yang tersadar dari mimpi. Segera ia ingat kepada Arya, anak yang sampai sekarang masih menjadi buruan pamannya sendiri. Karena itu tiba-tiba hatinya menjadi tidak tentram. Meskipun Arya kini telah berada di tempat yang jauh, namun mungkin saja orang-orang Lembu Sora akan sampai ke sana. Maka setelah Paniling dan Darba pergi meninggalkan mereka, segera mereka mengadakan pembicaraan
tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing. Gajah Alit dan Paningron harus segera kembali ke Demak untuk melaporkan segala kejadian di tepi rawa pening itu. Melaporkan tentang kebenaran laporan mengenai adanya golongan hitam yang kuat dan berbahaya bagi ketentraman negara. Dengan menyaksikan serta mengalami sendiri, Paningron serta Gajah Alit harus dipercaya bahwa orang-orang bersama Pasingsingan dan Simarodra, tetua dari golongan hitam, termasuk orang yang tak dapat diabaikan, meskipun jumlah orang yang demikian itu tidak banyak. Demikianlah maka segera Paningron dan Gajah Alit memohon diri. Maisa Jenar melepaskan mereka berdua dengan pesan agar untuk sementara dirinya jangan tersinggung-singgung pula dalam laporan mereka, sebab ia masih belum mempunyai keinginan untuk kembali ke Demak sebelum Nogososro dan Sabu Inten diketemukan. Juga Maisa Jenar mempergunakan kesempatan itu untuk menitipkan bukti-bukti kebenaran alasan-alasan Gajah Sora, bahwa ia tidak mampu mempertahankan kedua keris itu dari usaha-usaha golongan lain untuk memilikinya. Bagaimanapun hebatnya Gajah Sora yang pernah menerima hadiah pusaka sebuah tombak yang bernama Kiai Banca, namun menghadapi orang-orang seperti Pasingsingan dan Simarodra, maka Gajah Sora tidak lebih dari seorang anak-anak yang baru saja dapat berjalan. Dalam pada itu, Wirorogo pun meminta diri untuk kembali ke Wonomerto bersama dengan Ki Ageng Dalang Mantingan. Tetapi sebelum mereka berangkat, Maisa Jenar meminta kepada Ki Dalang Mantingan untuk membantu mengawasi tanah perdikan Banyu Biru. Dalam kedudukannya sebagai seorang dalang, maka ia akan lebih leluasa bergerak di mana saja. Maka setelah segala pembicaraan selesai, berpisahlah mereka masing-masing ke arah tujuan masing-masing. Gajah Alit dan Paningron kembali ke Demak, Wirorogo dan Mantingan ke Wonomerto lewat Banyu Biru, sedangkan Maisa Jenar harus segera kembali kepada Arya Saloko yang telah beberapa hari ditinggalkan seorang diri dan hanya dititipkan kepada para tetangga yang baik hati. Mengingat kata-kata Ki Paniling, hati Maisa Jenar tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Memang sebenarnya lah pasti Lembu Sora tetap akan berusaha untuk membunuh Arya, sebab sepeninggalan Gajah Sora, Aryalah yang paling berhak atas tanah perdikan Banyu Biru. Sedang apabila Arya ini dilenyapkan, maka keturunan Sora Dipayana tidak ada lagi, tinggal Lembu Sora seorang diri. Dengan demikian, maka Banyu Biru sendirinya akan jatuh ke tangan orang itu. Mengingat hal itu semuanya, maka segera Maisa Jenar mempercepat langkahnya untuk dapat segera sampai ke rumah di mana Arya ditinggalkan. Di perjalanan pulang itu, hati Maisa Jenar menjadi tidak tentram. Ia telah menyatakan kesanggupannya kepada Gajah Sora untuk memelihara anak itu, serta mendidiknya dan mengajarinya dalam olah kanuragan, sehingga anak itu kelak dapat menjadi orang yang berguna. Ketika burung-burung menyambut fajar yang segar dalam belayan angin pagi yang bertiup halus dari pegunungan serta melintasi lembah-lembah, Maisa Jenar masih tetap berjalan cepat-cepat, seakan-akan kesegaran fajar itu tak terasa baginya. Namun meskipun demikian, sinar matahari pagi yang memancar cerah dapat menimbulkan perasaan yang cerah pula. Karena itu, Maisa Jenar mempercepat langkahnya. Karena perasaannya yang kecemasan, ia sama sekali tak dipengaruhi oleh kelelahannya.
Demikianlah seharian Maisa Jenar berjalan terus. Hanya sekali dua ia berhenti untuk mencari sumber air apabila terasa lehernya disekat dahaga. Serta kemudian untuk beberapa saat ia menyegarkan tubuhnya dengan duduk-duduk sejenak. Hanya sejenak, sebab ia tidak dapat membiarkan perasaannya diburu oleh kegelisahan. Karena itu, dengan tergesa-gesa, segera Maisa Jenar melanjutkan perjalanannya pula. Demikian pula ketika matahari telah setengah menempuh peredarannya, sehari penuh itu menjelang garis pertemuan langit dan bumi. Serta sebentar lagi seolah-olah tenggelam di telan garis pemisah itu. Maisa Jenar sama sekali tidak peduli, meskipun berlahan-lahan, karena gelapnya malam kemudian mentakbiri bumi. Maisa Jenar tetap berjalan terus di bawah sinar bulan yang baru saja lewat purnama penuh. Maka di pertengahan malam Maisa Jenar melihat cahaya pelita yang berpancaran di sebuah dusun yang kecil. Itulah desa di mana Arya ditinggalkannya. Melihat nyala pelita yang seolah-olah melambai-lambai meneriakkan nama Arya Saloka, hati Maisa Jenar menjadi berdebar-debar. Meskipun Arya Saloka itu bukan sanak dan bukan kadang, namun telah dianggapnya sebagai anak sendiri.